95,4 Rolling FM Radio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra. Ketemu lagi dengan saya Jerli hanya di Santapan Rohani Berbuka Puasa. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Hidayatur Rahman dari LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Tuban yang akan memberikan santapan rohani dengan tema ziarah kubur. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan salah satu mengingat nikmat itu adalah mengingat naqamah, mengingat kebalikan daripada nikmat atau ujian atau hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, seperti kita menjenguk orang sakit, kita menziarahi kubur. Itu adalah bentuk kita mengingat-ingat nikmat Allah sehingga timbul rasa syukur di dalam diri kita. Sehingga timbul rasa terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesehatan. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku kehidupan di alam dunia ini. Kita bisa mengingat-ingat dengan melihat, merenung di depan mungkin lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku kesempatan, tidak seperti mereka. Dan itulah bentuk kita mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah secara ekstrim. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran, yang memberikan kita jalan yang terang sehingga kita bisa mengambil suri tauladan dari beliau. Kita bisa mengambil ibarah dari perkataan-perkataan, dari segala perilaku beliau di alam bumi ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengingat-ingat itu, salah satunya adalah zikrul maut, mengingat mati. Bagaimana cara kita mengingat mati? Ya dengan macam-macam. Seperti tadi kita mengingat kesehatan, kita bisa melihat orang yang sakit, menjenguk iyadatul mardha. Ketika kita ingin mengingat-ingat kesempatan, nikmat keluangan waktu kita bisa sambang kepada orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tidak punya kesempatan sebebas kita. Kalau kita ingin bersyukur terhadap hidup kita, kita bisa melihat kepada diri kita, kepada tetangga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Kita ziarahi mereka, sehingga timbul di dalam rasa diri kita, alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan kehidupan sehingga kita bisa menggunakan kehidupan itu dengan lebih baik untuk mempersiapkan, karena pada dasarnya kita juga akan menyusul mereka. Makanya ziarah kubur sangat-sangat disunahkan, ditekankan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terlepas
ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan amalia-amalia Rasulullah berupa ziarah kubur. Padahal Rasulullah SAW sering sekali beliau berziarah, beliau mengunjungi pekuburan. Dalam beberapa hadis banyak sekali Rasulullah, bahkan beliau pernah menziarahi kubur ayahnya, ibunya yang notabene keduanya adalah meninggal belum dalam keadaan Islam. Lalu Allah memberikan gambaran bahwasanya ayah dan ibu beliau sudah diislamkan oleh para malaikat. Lalu beliau menziarahinya. Pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab juga sama Rasulullah pernah berziarah. Ketika melewati pekuburan, beliau berhenti menangis dan mendoakan kepada ahli kubur. Sahabat bertanya, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah menangis di pekuburan itu? Saya melihat orang yang ada di dalam sini ini sedang menangis, berteriak-teriak meminta tolong. Lalu aku pun berhenti dan mendoakan orang tersebut, karena disebabkan dua hal yang sepele. Karena beliau mendoakan orang tersebut sehingga Allah menghentikan siksa daripada orang tersebut. Dan Rasulullah mengambil daun kurma yang masih basah dan menaruhnya di atas pusara orang tersebut dengan berharap doa yang selalu mengikuti dari basahnya daun kurma tersebut, pelepah kurma tersebut. Selama pelepah kurma ini masih basah, ya Allah, jangan engkau siksa orang ini. Itulah Rasulullah SAW. Maka tidak ada syak, keraguan sama sekali bagi kita untuk kita mengingat Allah, mengingat kematian dengan berziarah kubur. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Dawud an Baridah bin Khasib, Rasulullah bersabda, "Nahaitukum an ziyaratul kubur, fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah." Rasulullah bersabda, dulu memang aku melarangmu untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Sesungguhnya di dalam ziarah kubur itu ada peringatan. Mengapa dulu memang Rasulullah melarang? Karena orang yang berziarah kubur dulu lebih banyak mudarat, lebih banyak sesuatu yang di luar akal sehat. Mereka datang menangis sejadi-jadinya, menumpahkan kekesalannya. Mereka subhanallah meminta pertanggungjawaban yang mati dan lain sebagainya. Bahkan meminta sesuatu kepada orang yang mati secara terang-terangan langsung. Tetapi setelah Islam berkembang, mereka sudah mempunyai keimanan yang kuat. Rasulullah balik menyuruh kepada umatnya untuk berziarah kubur. Memang bertolak belakang, tapi dalam usul fikih perintah setelah adanya larangan tubih menyebabkan adalah sunnah, kesunahan. Dulu aku larang, sekarang aku suruh. Ibaratnya kalau anak kecil sebelum mandi itu dilarang untuk masuk rumah, tapi setelah mandi masuklah. Anak ini bagaimana? Boleh masuk, boleh tidak? Al-amru ba'dan nahyi tuqibul ibahah. Ya.
perintah adanya setelah larangan itu menyebabkan sesuatu yang membolehkan seseorang. Sebagaimana perintah meninggalkan perdagangan dalam sholat Jum'ah. Tinggalkanlah perdagangan wadarul bai' dan lakukanlah sholat Jumat. Fa idza qadaitum, jika kalian sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka kalian bersebarlah di muka bumi untuk mencari karunia-karunia Allah. Disuruh kerja lagi. Lah bagaimana kita menyikapi? Tadi tidak boleh kerja untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat disuruh kerja. Apakah wajib kerja? Tidak. Itu menyebabkan atau menunjukkan boleh perintah setelah larangan. Para pendengar rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu bersama Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ma min rajulin yamurru bi qabrihi akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fa sallama alaihi illa radda alaihi salam." Rasulullah bersabda, tidak ada dari seorang laki-laki yang ia berjalan di sebuah pekuburan makam temannya yang mukmin dan ia tahu kenal kepadanya, lalu ia berucap salam kepadanya, kecuali ia akan disambut, ia akan dikembalikan salam itu kepadanya, dijawab salamnya kepadanya. Begitu pula dari Abu Hurairah juga mengatakan, fa illam ya'rifhu wa sallama radda alaihi salam. Seandainya ia tidak mengenalnya di pekuburan umum misalnya, dan ia membaca salam, ahli kubur yang ada di pekuburan tersebut yang mukmin juga akan menjawab salam dia. Sehingga ada sebuah ikatan orang mukmin yang masih hidup pada orang mukmin yang sudah meninggal, itu masih ada cara komunikasi. Jangan mengatakan komunikasi orang hidup dan mati itu sudah tertutup. Tidak. Memang dalam dimensi kehidupan kita beda. Ibaratnya satu di dalam televisi, yang satunya di luar televisi. Mana bisa berkomunikasi? Bisa apabila kita ditakdirkan oleh Allah untuk saling berkomunikasi. Misalnya dalam mimpi, ketika kita bermimpi, yang bertemu adalah roh kita, sukma kita keluar dari badan kita dan bertemu orang yang sedimensi. Mereka sudah keluar juga dari jasad mereka. Bertemulah kita di alam yang berbeda, dan itu bisa terjadi komunikasi. Pembicara sendiri dulu juga bisa berkomunikasi ketika kita dimensinya sama. Dulu waktu masih belum memikirkan dunia dan lain-lain, berkomunikasi dengan ahli kubur, alhamdulillah diberikan kemudahan. Namun setelah hidup sudah bingung dengan kehidupan, menikah, saya sendiri terputus, tidak bisa berkomunikasi lagi. Dan itulah salah satu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyambung tali silaturahmi kepada orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, yaitu dengan ziarah kubur. Diriwayatkan dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza dakhaltul maqabir. Aisyah bertanya, bagaimana yang saya baca ketika saya masuk ke maqabir, ke kuburan? Rasulullah pun menjawab, quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin
wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Diriwayatkan Muslim. Bacalah assalamualaikum ala keselamatan atas ahli penduduk kuburan ini dari orang mukmin dan orang muslim. Semoga Allah merahmati, mengasihi orang-orang yang lampau dan dari kami yang akan menuju kematian juga. Dan sesungguhnya kita insya Allah akan bertemu kalian. Itu yang kita baca. Jadi kita saling mendoakan. Mereka juga mendoakan kita. Bagaimana kalau ada orang yang datang lalu menangis, terbawa emosi pada waktu beliau atau mereka berziarah di alam kubur? Harus kita ingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui ada seorang wanita yang menangis di kuburan, Rasulullah mengingatkan, ittaqillah musbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut membolehkan kalau sekedar menangis untuk melepaskan beban hidup, bukan karena meratapi nasib, bukan karena kita tidak percaya dengan takdir, qadha dan qadar Allah, tetapi karena kita untuk melepaskan beban hidup kita, kita sharing, kita diperbolehkan untuk menangis. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, dari sekian banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang ziarah kubur adalah sangat penting untuk kita, untuk menyambung tali silaturahmi kita, dan mereka membutuhkan doa kita sebagaimana disabdakan al-mayyit fi qabri kal gharikal mughawath. Mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Meminta tolong kepada mereka dengan doa-doa, bacaan Quran dan lain sebagainya yang diberikan dari keluarga, teman-teman, dan ini yang dibutuhkan oleh mereka. Maka hubungan kita masih ada. Selama kita masih hidup, kita masih bisa membantu orang yang mati. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat mati dan selalu menjaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mitra, barusan kita simak santapan rohani berbuka puasa bersama dengan Bapak Kiai Haji Hidayatul Rahman dari LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Tuban dengan tema ziarah kubur. Nantikan santapan rohani berbuka puasa setiap hari selama Ramadan hanya di Roglawe FM di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.